Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Nesa Adelia Ramadina NPM A1 M020013 dari kelas 4A Program Studi Pendidikan IPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu akan mempresentasikan kembali tugas dari mata kuliah pengelolaan pendidikan dalam bukunya Manajemen Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, di sini materi yang akan saya presentasikan yaitu dari bab 5, konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah menengah. Nah, sebelum kita mempresentasikan, saya akan menjelaskan apa dulu yang akan dibahas. Jadi di sini ada 3 pokok bahasan. Yang pertama, konsep manajemen mutu sekolah menengah. Yang kedua, sasaran mutu pendidikan. Dan yang ketiga, karakteristik menjadikan sekolah bermutu. Nah, pokok bahasan yang pertama ada konsep manajemen mutu sekolah menengah. Mutu dalam konteks pendidikan menurut Kementerian Pendidikan Nasional sebagaimana dikutip oleh Mulyasa tahun 2002, yaitu mencakup input, proses, dan outputnya pendidikan. Selanjutnya, sekolah menengah sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menyatakan bahwa sekolah menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 yang menyatakan bahwa pendidikan menengah adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan pendidikan dasar. Jadi, manajemen mutu sekolah menengah adalah upaya yang dilakukan dalam memperbaiki kualitas sebuah lembaga pendidikan tingkat menengah seperti SMP, SMA, dan K atau MA guna tercapainya tujuan pendidikan. Nah, selanjutnya pokok bahasan yang kedua ada sasaran mutu pendidikan. Sasaran mutu pendidikan yang pertama input. Ada A. Kepala sekolah, B. Guru, C. Pegawai ahli, D. Fasilitas lengkap, E. Lingkungan kondusif, F. Kurikulum berstandar tinggi, G. Dana, H. Siswa yang terseleksi, I. Dana pendukung cukup. Yang kedua ada proses, A. KBM, metode dan pengujian efektif, B. Organisasi atau manajemen administrasi baik, C. Hubungan masyarakat atau industri erat, D. Kegiatan ekstrakurikuler aktif, semarak, E. Pengendalian mutu efektif. Yang ketiga ada output, A. Nilai hasil belajar memuaskan, B. Kompetensi yang dicapai di atas standar, C. Tingkat kelulusan tinggi, D. Keterserapan ke dunia kerja tinggi, E. Kepercayaan masyarakat tinggi. Selanjutnya, pokok bahasan yang ketiga ada karakteristik menjadikan sekolah bermutu. Untuk mengelola sekolah diperlukan hal-hal antara lain: 1. Memahami fungsi sekolah serta maksud dan tujuan pendidikan atau cita-cita bangsa. 2. Memahami kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dan Undang-Undang Sisdiknas. 3. Memahami standar pendidikan yang ditetapkan. 4. Memahami prinsip manajemen dan administrasi. 5. Memahami kurikulum dan pengembangannya. 6. Memahami tuntutan kebutuhan peserta didik atau life skill dan tuntutan masyarakat. Dan yang ketujuh, memiliki visi dan misi. Selanjutnya ada sasaran hasil mutu pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan menyatakan bahwa sasaran pendidikan adalah membentuk kecakapan hidup yang terdiri atas 1. Berakhlak mulia yaitu beriman dan bertakwa. 2. Cerdas, kreatif, inovatif. 3. Cakap, berkomunikasi atau bersosialisasi. 4. Menguasai ilmu pengetahuan. 5. Terampil bekerja. Dan yang keenam, bertanggung jawab sebagai warga bangsa. Dimensi mutu sekolah. Apa sih dimensi mutu sekolah itu? Menurut Martinez, mutu sekolah terdiri atas 1. Melaksanakan kegiatan sesuai fungsi, tepat sebagai lembaga pendidikan. 2. Memiliki keunggulan. 3. Terpercaya sebagai sekolah yang baik. 4. Kondisi nyaman, menyenangkan. 5. Penampilan fisik maupun kegiatan menarik. Dan yang keenam, mengesankan favorit. Selanjutnya ada fokus manajemen sekolah menengah. Pengelolaan sekolah menengah terfokus pada yang pertama, pembaharuan SMA yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.
Yang kedua, implementasi sistem manajemen abad 21 dengan mempertimbangkan peran SMA dalam membangun MBS di SMA. Yang ketiga, implementasi sistem manajemen SMA dalam kerangka konsep balance scorecard dengan melakukan sinkronisasi terhadap MBS. Yang keempat, implementasi sistem manajemen SMA dalam kerangka good governance. Dan yang kelima, implementasi sistem manajemen SMA yang adaptif dengan perkembangan ICT. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila dalam melakukan presentasi saya ada salah-salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai berjumpa di presentasi selanjutnya.